Salam dalam kasih Kristus. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Saya senang sekali menyapa saudara melalui sapaan Gembala GKI Manyar hari ini. Mari saudara, saya ajak untuk mengambil waktu hening sejenak. Menyiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, bahan permenungan kita terambil dari Amsal 16 ayat 1 sampai 9. Saudara bisa membaca keseluruhannya secara pribadi, namun saya akan membacakan ayatnya yang ke-9. Bunyinya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, sekarang udah tahun baru ya. Saya sih merasanya waktu cepat sekali berlalu. Perasaan baru kemarin saya menuliskan resolusi tahun 2024. Loh kok sekarang saya sudah mulai menuliskan lagi resolusi tahun 2025. Saya mulai merencanakan hal-hal positif bagi diri saya di tahun ini. Nah mungkin saudara ada yang sama nih seperti saya. Aktif menuliskan daftar resolusi setiap tahunnya. Misal resolusinya ingin lebih sehat, mengurangi gula, mengurangi porsi nasi saat makan, atau ingin rajin berolahraga. Wah, bisa macam-macam lagi yang lebih spesifik kalau soal kesehatan ya. Atau saudara ada yang resolusinya ingin mencapai level tertentu dalam karir. Atau mungkin saudara resolusinya ingin memulai hubungan yang serius dengan orang yang istimewa. Dan ragam resolusi lainnya. Dan uniknya biasanya kita sudah mulai menuliskan, sudah mulai merencanakan resolusi-resolusi itu saat malam tahun baru loh. Saat kita bersama dengan keluarga, saat kita bersama dengan kerabat, ataupun saat kita bersama dengan sahabat. Nah saudara, kita sama-sama percaya bahwa segala perencanaan itu penting, baik untuk dilakukan. Dan Tuhan kita bukanlah Tuhan yang melarang kita merencanakan segala sesuatu. Tetapi ingatlah bahwa ada loh yang paling penting dari itu semua, yaitu rencana Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-9 turut mengingatkan kita bahwa meskipun kita merencanakan jalannya, Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Secara sederhana, penulis seolah ingin berkata, rencana kita ya boleh-boleh saja ada. Tetapi pastilah rencana Tuhan yang akan terjadi. Itu adalah sebuah kebenaran yang kadangkala sulit loh diterima oleh orang percaya. Terutama ketika rencana-rencana kita, resolusi-resolusi kita tidak berjalan sesuai dengan prediksinya di awal. Padahal kita sudah merencanakan sesuatu itu sedetail mungkin, serapih mungkin agar bisa terjadi dengan baik. Banyak orang bijak berkata, semakin matang rencana kita, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Dan sebaliknya, kalau rencananya kurang matang, kurang persiapan, kurang detail, kurang ini, kurang itu, ya keberhasilannya kecil lah. Bahkan bisa jadi gagal. Makanya kita berlomba-lomba untuk merencanakan sesuatu itu sebaik-baiknya. Nah, di awal tahun ini saya ingin memberi tahu bahwa mungkin di hari-hari depan, di tahun ini, kita menyadari bahwa rencana, resolusi kita bisa saja terjadi jauh dari kata berhasil. Kita menyadari, loh kok rencana saya gak terjadi? Loh kok rencana saya gagal? Lalu kita jadi sedih, lalu kita jadi kecewa.
Dan jika kemudian membuat kita larut dalam kekecewaan, saya bisa bilang, kemungkinan besar karena kita terlalu berfokus pada diri sendiri. Karena kita terlalu fokus pada rencana kita. Coba tanya pada diri kita, apakah perencanaan kita adalah yang terpenting dari segala sesuatu? Tampaknya enggak ya. Karena masih ada hal yang lebih dan di atas rencana-rencana kita. Yaitu rencana Allah, resolusi Allah bagi hidup kita. Kita boleh punya plan A, B, C, dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh lupa menyerahkan keseluruhannya itu kepada Allah. Karena sebagai orang percaya, Amsal 16 ayat yang keempat turut meyakinkan kita bahwa Tuhan punya tujuan dalam setiap fase hidup kita. Dan tujuan dari Tuhan itu pastilah melalui rencana-rencana damai sejahtera yang mungkin tidak kita mengerti. Yang mungkin kita identifikasi sebagai sesuatu kegagalan dalam hidup. Mungkin sekali. Karena apa yang saudara pikirkan baik, menurut pandangan saudara, bisa jadi berbeda dengan apa yang Tuhan pandang baik. Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa rencana kita, resolusi kita itu penting. Namun bukan yang paling penting. Karena yang paling penting ialah rencana Allah, resolusi Allah. Jadi sediakanlah ruang misteri Allah bagi hidup kita. Agar bila sesuatu terjadi berbeda dari apa yang saudara harapkan, saudara bisa mengerti bahwa itulah misteri Allah bagi hidup saya. Yang dahulu tidak saya ketahui, sekarang saya tahu. Dan saya kini yakin bahwa itu adalah rencana terbaik karena datangnya dari Tuhan. Biarlah kita terus membuka hati. Biarlah kita mengizinkan Tuhan yang memimpin hidup kita di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Biarlah kita mengizinkan kehendak dan rencana Tuhan lebih dari rencana kita.